1130 saatnya bertindak. Saat Yi Feng bergumam, pria yang berbaring di pintu perlahan mengangkat matanya. Kedua antena tidak lagi bergoyang santai. Kedua antena perlahan terangkat, hanya menatap langit yang tak berujung, seolah-olah mereka tenggelam dalam pikiran yang mendalam. Di langit yang tak terbatas, di awan dan bintang yang jauh, ada juga beberapa sosok yang menatap langit. Gerbang surga dan bumi, cabang-cabang dan daun pohon belalang tua mulai jatuh, diam-diam jatuh di halaman, memelihara akar-akar bumi yang dalam. Tidak ada yang memperhatikan gerakan seperti ini. Di puncak perubahan batang pohon, celah perlahan terbuka ke arah langit, dan yang disebut langit adalah alam semesta yang luas yang berisi bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Daerah laut dalam yang awalnya milik domain hitam. Tanah keruh dan terumbu karang berguncang hebat, seolah-olah gunung berapi bawah laut akan meletus, dan getarannya membentang ribuan mil. Ikan-ikan melarikan diri dengan panik, dan binatang buas dan harta langka berhamburan. Layanan pelanggan muncul, dan mata seperti bulan purnama perlahan terbuka, pupil bergetar. Pulau Bayangan, malam penuh dengan lampu neon yang indah. Bar di lantai atas baru saja dibuka. Lantai dansa memainkan musik trendy. Aku merindukan saat-saat gila bersama. Tak tergantikan gelombang perasaan asli itu. Kita saling peduli, tetapi saling menyakiti dengan senyuman. Pertengkaran yang tidak masuk akal. Saling mendorong dengan keras. Di lantai dansa, beberapa sosok aneh berputar mengikuti irama yang meledak-ledak. Gouzi berdiri dan memutar pantatnya dengan beruang besar. Kelabang angin malam berkaki panjang sudah mampu dengan terampil memutar tubuhnya yang mempesona, dan semua jenis ombak datang sesuka hati, menari dan bersorak mengikuti musik. Yang paling menarik perhatian adalah tengkorak Ben Wei yang berdiri di atas panggung, memegang mentimun dan menyanyikan liriknya, bisnis. Apakah panggung terakhir akhirnya tiba? Saat Lu Ben Wei berbicara perlahan, sosok-sosok lain muncul dalam benaknya. Seperti proyeksi, wajah-wajah teman lama yang dikenal semuanya berkumpul bersama. Bayangan pohon lokas tua itu menggoyangkan dahannya, dan suara serak itu bergema. Sepertinya kalian semua harus bertindak. Aku hanya bisa menunggu kalian kembali dengan kemenangan. Gelembung-gelembung perlahan berembus, sebuah suara lembut terdengar, lalu dia memejamkan matanya lagi. Tidak perlu membawaku bersamamu. Begitu suara itu jatuh, sosok siput malas itu menghilang. Ada kekosongan di antara sosok-sosok yang berkumpul bersama. Katak Ben Wei melirik ke samping, mengelus perutnya dengan kaki depannya, dan mengeluarkan suara yang nyaring. Oke. Kalau begitu, aku juga akan pergi, Lao Lu, jangan bermalas-malasan. Saat suara nyaring terakhir semakin melemah, semua sosok itu menghilang dari pikirannya. Lu Ben Wei melipat tangannya di depannya dan berbicara pada dirinya sendiri. Sepertinya sudah waktunya untuk bertindak. Tidak jauh dari situ, Zi, Li Pan, dan yang lainnya melihat situasi ini dan saling memandang dengan tenang, semuanya dengan ekspresi serius. Mereka bisa tahu sekilas bahwa sesuatu yang besar pasti sedang terjadi. Tetapi ada beberapa hal yang tidak boleh ditanyakan. Gouzi yang paling dikenalnya merenung cukup lama dan berbicara dengan sungguh-sungguh. Saudaraku, jika ada yang bisa kami bantu, Anda harus memberitahu saya. Lu Ben Wei menoleh ke arah suara itu. Melihat kedua saudara yang konyol itu, wajahnya tiba-tiba menjadi serius, dan dia tampak sangat bijaksana. Dia tersenyum. Jangan khawatir, sebentar lagi giliranmu untuk bertindak. Setelah mengatakan ini, Lu Ben Wei menatap langit berbintang dan berhenti berbicara. Yang lain juga mengangkat mata mereka mengikuti bintang-bintang yang tak berujung, dan mereka merasakan bahwa sesuatu yang besar akan datang, dan tiba-tiba merasa tidak penting. Lansing, halaman paviliun Dewa Bulan. Perlahan, dia menarik pikirannya, tidak pernah menunjukkan warna aneh, dan terus merangkak di balik pintu. Ketika dia mendengar langkah kaki, dia segera berubah menjadi aliran cahaya dan mengebor ke dalam cincin penyimpanan. Dong-dong, baru setelah ketukan di pintu, pandangannya yang linglung ditarik kembali. Dia mengangkat matanya dengan ragu dan berdiri. Dia membuka gerbang dan King Yin Xianyun berdiri di depan gerbang dengan gugup, memegang beberapa botol pil di tangannya. Saat kenalan lama ini melihat Yi Feng, kepanikan melintas di wajahnya, dan matanya yang indah berkedip sedikit, seolah-olah dia sangat gugup. Keintiman sebelumnya tiba-tiba terkubur sepenuhnya oleh rasa kagum, bisnis. Di depan kultivasi sang guru, King Yin Xianyun tidak bisa lagi bersikap sealami sebelumnya. Melihat pil di tangan pihak lain, Yi Feng masih merasa hangat di hatinya. Dia menoleh ke samping untuk menyambutnya dan mengundang gadis ini ke halaman. Setelah beberapa kali menyapa, setelah beberapa kali menolak, Yi Feng tetap menerima pil itu. Merasakan pengekangan dalam percakapan itu, dia tahu bahwa akan sulit bagi mereka berdua untuk tiba-tiba kembali ke masa lalu, jadi dia tersenyum dan bercanda untuk menghibur mereka dan meredakan suasana canggung. Makin banyak. Mata King Yin Xianyun langsung menunjukkan kepanikan, dan dia buru-buru menjelaskan. Bukan seperti itu, Tetua Yi. Yi Feng menurunkan kelopak matanya dan berpura-pura marah,
Lihat, aku tetua Yi sekarang, dan kamu masih mengatakan tidak seperti itu. King Yin Xianyun tertegun, dan sebuah senyuman muncul di wajahnya. Yi, Tuan Yi, Xianyun tidak punya niat lain, tetapi aku melihatmu meninggalkan perjamuan tadi dengan sedih, jadi aku sedikit khawatir. Sebelum dia selesai berbicara, telinganya memerah. Yi Feng mengerti sekilas. Bahkan jika mereka tidak bisa menyelamatkan muka dan masih khawatir tentang kesenjangan dalam kultivasi mereka, kekhawatirannya selalu sama. Ini adalah persahabatan antara teman baik. Sebelum gadis itu selesai berbicara, dia mengambil alih percakapan dengan murah hati. Hei, apa yang bisa kulakukan? Saat dia mengatakan itu, Yi Feng juga membuka kotak obrolan dan menanyakan keraguan di dalam hatinya. Menurutmu di alam mana aku seharusnya berada? Yi Feng tidak tahu kekuatan spesifiknya. Jika dia benar-benar ingin mencari kematian secara efektif, dia harus terlebih dahulu menemukan wilayahnya, agar tidak terjadi insiden yang lebih lama dan lebih percaya diri dalam mencari kematian. Hal lainnya adalah dia sangat tidak yakin dengan dirinya sendiri. Mendengar pertanyaan itu, King Yin Xianyun tanpa sadar menjawab dengan jujur, dari rekaman pertempuran yang direkam, Master Yi, Anda dapat membelah kapal terbang itu dengan satu pedang dan mengalahkan Tu Dao Fang dan yang lainnya dalam sekejap. Kultivasi Anda lebih kuat dari master saya, dan Anda seharusnya berada di wilayah tingkat keempat atau kelima dari peringkat surgawi. Tingkat keempat atau kelima dari peringkat surgawi. Benar saja, itu jauh melampaui harapan sebelumnya. Namun dia juga belajar dari pelajaran masa lalu, mengerutkan kening dan bertanya lagi. Nona Xianyun, apakah Anda yakin saya hanya tingkat keempat atau kelima dari peringkat surgawi? Pertanyaan ini juga membuat mata King Yin Xianyun tercengang. Kedengarannya seperti ujian. Tiba-tiba, ekspresi King Yin Xianyun menjadi jauh lebih serius, dan nadanya menjadi tegas. Ini yang dikatakan Master secara langsung. Tuan Yi, kultivasi Anda berada di antara tingkat keempat dan kelima dari tahap surgawi. Dengan penglihatan guru, tidak akan ada terlalu banyak kesalahan. Saya rasa itu hampir benar. Setelah menerima konfirmasi, Yi Feng merasa lega. Karena itu adalah penglihatan guru Paviliun Dewa Bulan, dan King Yin Xianyun mengonfirmasinya berulang kali, dan bahkan mengucapkan kata-kata dengan sedikit kesalahan dengan mantap, seharusnya tidak ada masalah. Dengan sebuah ide dalam benaknya, Yi Feng melihat dengan rasa ingin tahu dan berkata, eksistensi macam apa yang merupakan tingkat kelima dari tahap surgawi di seluruh Lansing. Di Lansing, alam apa yang telah dicapai oleh guru yang paling kuat? Begitu suara itu jatuh, jawaban King Yin Xianyun terdengar, dan kata-katanya lebih lancar, dan tampaknya tekanannya sangat berkurang. Seluruh Lansing, jika kita melihat Lansing, tingkat surgawi tingkat 5 masih dianggap sebagai ahli kelas 1, tetapi bukan yang teratas. Sedangkan untuk yang terkuat, itu seharusnya adalah tingkat surgawi tingkat 8. Saya juga pernah mendengar tentang level kelas 8 dalam legenda. Mengenai ahli kelas 7, masih banyak orang yang mengetahuinya. Ada juga banyak pendahulu yang berkesempatan bertemu dengan ahli seperti itu. Ada legenda yang mengatakan bahwa ada alam di atas pangkat surgawi di Lansing, tetapi hal seperti itu terlalu jauh, dan tentu saja kita tidak memiliki kesempatan untuk menyentuhnya. Mendengar ini, mata Yi Feng menjadi jauh lebih jernih. Tiba-tiba, sebagian besar depresi di hatinya menghilang, dan cakrawalanya tampak melebar. Ada banyak ahli kelas 7 dan 8. Bahkan mungkin ada yang di atas pangkat surgawi. Jadi, saya tidak khawatir. Lansing memang tempat di mana harimau berjongkok dan naga tersembunyi berada, dan ada begitu banyak ahli. Saya hanya ahli kelas 5 kecil. Jika saya beruntung suatu hari dan bertemu dengan bos kelas 6 atau 7, saya masih memiliki banyak kesempatan untuk mati. Masih ada harapan dalam hidup. Bab 1132 kesempatan untuk memasuki kekuatan misterius. Setelah mendengarkan ilmu pengetahuan populer dari gadis itu, Yi Feng mendapatkan kembali semangatnya. Suasana hatinya, yang awalnya mati seperti abu, memicu percikan. Kultivasi tingkat kelimanya sendiri dari peringkat surgawi seharusnya tidak terlalu jauh. Mungkin tidak dapat diandalkan untuk mencoba dengan master tingkat 6, tetapi jika ada master tingkat 7 atau 8, itu pasti akan stabil. Dengan mentalitas untuk mencobanya, Yi Feng menatap King Yin Xianyun. Nona Xianyun, apakah Anda tahu di mana saya dapat menghubungi master di atas tingkat 7? King Yin Xianyun tercengang ketika mendengar suara itu. Melihat mata Yi Feng yang penuh harap, seolah-olah dia melihat seorang pemuda yang penuh rasa ingin tahu. Dia tiba-tiba merasa emosional dan mendesah tak terlukiskan. Master Yi sudah memiliki kultivasi tingkat kelima dari peringkat surgawi. Dia dulunya rendah hati dan tidak pernah peduli dengan reputasi duniawi, yang cukup untuk menunjukkan keadaan pikirannya yang luar biasa. Sekarang dia masih tertarik untuk mencari tahu berita tentang para master, yang pasti untuk meningkatkan wilayahnya. Hati yang ulet dan murni dalam mencari kebenaran seperti itu berada di luar imajinasi dunia. Tidak heran, di Yunsing yang miskin dan terpencil, Guru Yi masih mencapai alam yang tidak dapat dicapai dunia ini. Mata King Yin Xianyun menunjukkan kekaguman, dan dia lebih menghormati dermawan ini. Ketika mata mereka bertemu, dia tidak tahu bagaimana menjawabnya.
Dia hanya mendengar tentang makhluk di atas peringkat ketujuh dari peringkat surgawi dari rumor, dan hal-hal spesifik yang pernah dia temui jauh di luar kognisi dan pengalamannya. Jika bukan karena fakta bahwa Penatua Siong baru-baru ini memberinya pencerahan mendadak tentang metode kultivasi, tingkat kultivasinya akan meningkat pesat, jika tidak, peringkat pertama peringkat surgawi akan sangat jauh. Penatua Siong, memikirkan senior yang semakin misterius ini. Mata King Yin Xianyun berbinar. Tuan Yi, Anda telah berada di paviliun Dewa Bulan kami selama beberapa hari. Pernahkah Anda mendengar tentang perbuatan Penatua Siong? Mata Yi Feng menunjukkan kenangan, dan kemudian dia menjawab dengan tiba-tiba. Penatua Siong, oh gelombang apakah dia seorang penatua dengan pendukung besar? Orang yang memberimu kesempatan. King Yin Xianyun mengangguk sambil tersenyum. Ya, itu dia. Penatua Siong dulunya adalah anggota paviliun Dewa Bulanku. Kultivasinya biasa saja. Sejak dia bergabung dengan kekuatan misterius, kultivasinya meroket dalam beberapa hari. Dia juga membantuku menerobos dan memberiku keterampilan luar biasa sesuka hati. Kekuatan mengerikan di belakangnya kemungkinan besar memiliki master kelas 7. Beberapa hari yang lalu, Penatua Siong mengirim pesan yang mengatakan bahwa dia akan kembali ke paviliun Dewa Bulan dan membawa peluang besar. Dia bahkan meminta guru untuk memilih mereka yang memiliki kultivasi tinggi lebih awal, setidaknya untuk menjadi penatua. Dikatakan bahwa ada kesempatan untuk membawa kita bergabung dengan kekuatan misterius itu. Bukankah menjadi penatua adalah hal yang pasti? Hanya, memiliki kesempatan, untuk bergabung dengan kekuatan misterius itu. Persyaratan ini terlalu tinggi. Mendengar ini, Yi Feng terkejut. Keberadaan di belakang penatua Wei benar-benar menakjubkan. Dengan persyaratan yang begitu tinggi, pasti ada master di dalamnya. Mungkin saja ada seorang guru surgawi tingkat 8. Memikirkan hal ini, mata Yi Feng menjadi lebih penasaran. Apakah benar-benar ada hal seperti itu? King Yin Xianyun juga mengatakannya dengan sedikit kegembiraan, dan rona kegembiraan muncul di wajah cantiknya. Benar sekali, Penatua Siong tidak banyak bicara, tetapi kita semua tahu bahwa kesempatan ini pasti merupakan kesempatan sekali seumur hidup. Penatua Siong pasti telah bekerja keras untuk mendapatkan kesempatan seperti itu. Wajar jika persyaratan seleksinya ketat. Tuan Yi, meskipun Anda belum lama berada di sekte ini, kultivasi Anda luar biasa dan Anda telah memberikan kontribusi yang besar. Anda juga memiliki status sebagai penatua. Jika Anda juga tertarik untuk memasuki kekuatan luar biasa itu, saya pasti akan memperkenalkan Anda ketika Penatua Siong datang. Saat itu, dengan kultivasi Anda, saya pikir pasti akan ada kuota. Kata-kata ini benar-benar menyentuh hati Yi Feng. Dia sedikit tergoda dan ingin menjelajahi kekuatan misterius itu, tetapi gadis itu berinisiatif untuk memberinya kesempatan dan dengan baik hati setuju untuk memperkenalkannya. Dia begitu perhatian sehingga dia tersentuh. Persahabatan seperti itu pasti bisa disebut teman dekat. Semakin Yi Feng mendengarkan, semakin banyak cahaya di matanya, dan dia sudah sedikit tidak sabar. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Aku ingin tahu kapan Penatua Siong akan kembali. Melihat semangat Yi Feng terangkat, King Yin Xianyun juga menunjukkan kegembiraan di matanya. Tuan Yi, Anda terlalu sopan. Penatua Siong pernah mengirim pesan yang mengatakan bahwa dia akan kembali dalam beberapa hari ke depan. Kemudian, sepertinya dia memiliki tugas penting dan menunda tanggal kepulangannya. Saya pikir itu seharusnya dalam waktu 1 bulan. Dalam waktu 1 bulan, waktu ini tidak terlalu lama. Jika Anda benar-benar dapat memasuki kekuatan misterius itu secara alami akan lebih baik daripada bertanya-tanya seperti lalat tanpa kepala. Berpikir bahwa master tingkat 8 dari peringkat surgawi tepat di depan Anda, Yi Feng mengangguk penuh harap. Baiklah, terima kasih Nona Xianyun. Keduanya terus mengobrol sambil tersenyum, dan suasana menjadi lebih harmonis. Sesekali melihat kembali ke langit malam lautan awan, mata Yi Feng menunjukkan harapan. Bab 1133 sosok hebat telah tiba setengah bulan telah berlalu dalam sekejap mata. Pulau Bayangan, persimpangan kota desa, lokasi konstruksi yang sibuk itu kini lebih sedikit orangnya daripada sebelumnya. Beberapa orang yang terluka tetap berada di bawah naungan pepohonan dan tertawa. Saat makan siang, ayah dan anak Siong yang tiba-tiba beristirahat menjadi pusat ejekan. Juan besar, Juan kecil, matahari terbit dari barat, dan kalian tidak berputar. Benar sekali, ini baru permulaan. Ya ampun, apakah aku berhayal? Hahaha. Menghadapi tawa ramah para pekerja, wajah tua Siong Fen memerah. Semuanya, ayahku dan aku memang sedikit lebih rajin di masa lalu, tetapi kapten belum pulih dari cederanya, siapa yang tega bekerja? Ah, suara itu jatuh. Semua orang menahan senyum mereka, dan kekhawatiran menyebar, dipenuhi dengan suasana yang menyedihkan. Sudah lebih dari setengah bulan sejak kembali dari bintang Suihan. Luka kebanyakan orang telah lama pulih, dan sisanya juga telah pulih. Hanya kapten yang telah memulihkan diri selama berhari-hari dan masih hilang. Memikirkan jiwa kapten yang terluka, puluhan orang tampak serius. Hei, aku ingin tahu bagaimana keadaan kapten. Dia pasti baik-baik saja. Pulau Bayangan kita penuh dengan harta karun rahasia. Kapten juga mengambil ramuan yang diberikan oleh Tuan Bai hari itu.
Kapten pasti akan pulih dan kembali. Jiwa yang rusak bukanlah masalah kecil. Kapten adalah orang yang jahat tetapi baik hati, tetapi dia sebenarnya kapten yang baik. Orang jahat apa? Jika kamu tidak bisa bicara, lebih baik bicara saja. Kapten jelas-jelas berlidah tajam tetapi berhati tahu. Yah, tidak takut hidup dan mati, setia dan berani, Kapten benar-benar panutan bagi kita. Ketika semua orang tergerak dan menghela nafas, sebuah tawa terdengar dari kejauhan. Oh, Xiaoqi dibuat dengan sangat baik, aku tidak tahu, kalian masih sedikit kotor, kamu benar-benar kentut di selimut, kamu bisa menciumnya dan menutupinya. Xiong Fan dan yang lainnya tersipu dan merasa sedikit malu. Namun, ketika mereka menyadari bahwa itu adalah suara yang familiar, semua orang berhenti dan tiba-tiba berdiri dan menoleh ke belakang. Sang kapten berjalan perlahan dengan kedua tangan di belakang punggungnya, dengan senyum langka di wajahnya, sedikit berbeda dari biasanya, tetapi sikapnya lebih baik dari sebelumnya. Tiba-tiba, semua orang maju dengan terkejut, dan sapaan penuh semangat meledak. Setelah diskusi panjang yang panas, pemimpin tim juga menunjukkan sedikit emosi di matanya. Meskipun kami terluka kali ini, kami tidak kehilangan muka Pulau Bayangan. Kami semua hebat. Kapten dan Tuan Xiao memuji kami. Itu bisa dianggap sebagai berkah tersembunyi. Semua orang bahkan lebih bersemangat setelah mendengar ini, dan wajah mereka dipenuhi dengan emosi dan kebanggaan. Saat dia mengatakan ini, pemimpin tim menatap Xiong Fan dan putranya. Melihat bahwa mereka berdua masih malu, dia berbicara untuk menghibur mereka lagi. Kalian berdua tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Kalian ditangkap untuk menemukan mayat iblis, yang merupakan tujuan besar Pulau Bayangan kita. Kalian tidak goyah dalam situasi putus asa hari itu. Kesetiaan dan keberanian kalian terbukti. Karena kalian sudah pulih, kalian harus terus mencari mayat iblis itu. Mengingat kinerja kalian yang baik, Kapten mendengar bahwa kalian bermaksud membawa kerabat dan teman-teman kalian ke sini, dan dia juga sangat optimis. Kalian ayah dan anak, kalian tidak boleh mengecewakan harapan ini. Saat suara itu jatuh, ayah dan anak Xiong sudah penuh dengan emosi. Tanpa menunggu mereka membungkuk dan berterima kasih, kapten itu menatap semua orang dengan keras. Semua yang terluka bisa mendapatkan sepasang sepatu kanvas sebagai kompensasi. Jika ada lebih banyak prestasi di masa depan, kapten ini akan melaporkannya secara pribadi dan langsung menjadi kandidat wakil kapten. Wakil kapten. Begitu kata-kata ini keluar, para pekerja di lapangan terkejut dan bersemangat. Ayah dan anak Xiong juga membungkuk berulang kali, dan pada saat yang sama mereka sangat gembira. Mereka buru-buru mengirim pesan ke Paviliun Dewa Bulan, mendesak mereka untuk memilih bakat-bakat yang luar biasa. Melihat lokasi konstruksi yang tiba-tiba sibuk, Kapten menunjukkan senyum puas. Lansing, halaman Paviliun Dewa Bulan. Alun-alun tidak jauh dari pintu itu penuh dengan orang, dan banyak orang datang untuk memberi penghormatan. Bahkan jika Master Paviliun Dewa Bulan memerintahkan agar semua orang tidak mendekat tanpa izin, gerakan berisik itu dapat terdengar dari jauh. Yi Feng akhirnya menyadari perasaan orang-orang yang takut akan ketenaran dan babi yang takut menjadi gemuk, dan dia sudah kewalahan. Meski begitu, dia masih memegang dagunya dan duduk dengan sabar di halaman, memegang lembaran giok pesan di tangannya. Tiba-tiba, lembaran giok pesan itu mengeluarkan suara. Yi Feng buru-buru menggunakan indera spiritualnya untuk menjelajah, dan hanya mendengar suara lembut bergema. Master Yi, tetua Xiong akan kembali dalam 2 hari. Mendengar suara itu, mata Yi Feng dipenuhi dengan kegembiraan. Dia baru menunggu selama setengah bulan, dan sudah ada berita tentang tetua Xiong yang legendaris. Setelah 2 hari, dia akan memiliki kesempatan untuk memasuki kekuatan luar biasa itu. Kemajuannya lebih lancar dari yang diharapkan. Yi Feng bahkan lebih bersemangat, dan segera mengirim pesan suara untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Terima kasih, Nona Xianyun. Saya harap Anda dapat membantu saya dalam 2 hari, terima kasih banyak. Dia menyingkirkan lembaran giok itu. Yi Feng sedikit bersemangat, dan terus mondar-mandir di halaman. Pikirannya dipenuhi dengan adegan-adegan pertemuan dengan seorang guru kelas 7 atau 8, dan dia menjadi semakin bersemangat. Dengan berkah kegembiraan itu, Yi Feng merasa bahwa setiap menit dan setiap detik membuatnya bersemangat, dan waktu terasa berlalu sangat lambat. Hanya dalam 2 hari, rasanya seperti ribuan tahun. Akhirnya, tibalah pagi hari ketiga. Paviliun Dewa Bulan sangat ramai, dan ada suasana gembira di mana-mana. Hanya dengan mendengarkan dengan tenang di halaman, Yi Feng bersemangat dengan semua jenis suara dari dunia luar. Jika tidak ada banyak penggemar di luar, dia pasti sudah bergegas keluar dari halaman. Saat lonceng dan genderang berbunyi, Yi Feng juga sangat bersemangat. Sambil mondar-mandir, dia mengeluarkan kepingan giok dan mengirim pesan kepada Hu Weifang. Apakah tetua Xiong benar-benar ada di sini? Setelah beberapa napas, Hu Weifang yang pintar mengirim pesan kembali. Ini dia datang, ini dia datang. Ketua sekte dan semua tetua keluar untuk menyambut mereka secara langsung. Tetua Xiong dan putranya tiba seperti yang dijanjikan, dan sikap mereka lebih mendalam dan tak terduga dari sebelumnya. Tetua Yi, Anda perlu istirahat dan beristirahat.
Sayang sekali melewatkan adegan seperti itu. Melihat tulisan tangan pesan itu, hati Yi Feng seperti kucing yang sedang menggaruk. Istirahat. Istirahat macam apa ini? Jika tidak ada sekelompok orang yang menghalangi pintunya, dia tidak akan bersembunyi di halaman, dan akan bergegas ke depan untuk menemui tetua Xiong yang legendaris. Meskipun kultivasinya tidak buruk sekarang, Yi Feng sangat sadar diri dan tidak akan pernah sombong. Dia tahu betul bahwa tetua Xiong memiliki 80% master di belakangnya. Di depannya, dia, seorang peringkat surgawi kelas 5 yang kecil, bukanlah apa-apa. Apakah mimpinya dapat terwujud tergantung pada tetua yang kuat ini? Semakin dia mendengarkan suara itu, semakin bersemangat Yi Feng. Melihat keluar melalui celah di pintu, dia tidak bisa menahan keinginan untuk pergi dan melihatnya. Siapa yang tahu itu ketika dia melihatnya? Masih ada sekelompok sosok gelap berdiri di luar pintu, dan semua jenis kultivator biasa masih berdiri teguh. Jika dia keluar, dia pasti akan dikelilingi oleh orang-orang. Mulut Yi Feng sedikit berkedut. Dia benar-benar yakin, orang besar yang sebenarnya akan datang, tetapi orang-orang ini tidak pergi untuk menyambutnya, tetapi malah berjongkok di sini untuk membela diri. Bukankah ini seperti mengambil biji wijen dan melempar semangka? Sayang sekali. Paling banter, aku hanya seorang peringkat surgawi kelas 5 yang kecil. Bagaimana berat badanku yang sebenarnya bisa dibandingkan dengan Penatua Xiong, belum lagi kekuatan luar biasa di belakangnya. Orang-orang ini benar-benar picik. Mengeluh tentang hal itu, Yi Feng juga punya ide dalam benaknya. Sosok misterius seperti Penatua Xiong adalah rahasia besar Paviliun Dewa Bulan. Jika Huei Fang dan gadis itu tidak memberitahunya, dia tidak akan tahu tentang latar belakang ini. Para tamu di luar pintu pasti tidak menyadarinya, jadi tidak heran mereka masih dengan keras kepala menjaga di sini. Melihat tidak ada harapan untuk keluar, Yi Feng bahkan lebih cemas. Mendengarkan suara drum dan musik yang berangsur-angsur memudar, tampaknya Penatua Xiong telah disambut di Paviliun Dewa Bulan. Dia tidak bisa lagi menahan diri dan dengan cepat mengirim pesan ke King Yin Xianyun. Nona Xianyun, bagaimana kabarnya? Yi Feng menunggu beberapa saat dengan menjaga slip giok sebelum mendapat balasan. Tuan Yi, tetua Xiong dan putranya telah disambut di aula utama. Saya akan memanfaatkan kesempatan untuk pergi ke sana nanti dan merekomendasikan Anda kepada mereka. Mohon tunggu. Melihat tulisan tangan pesan itu, jantung Yi Feng berdebar kencang seperti genderang karena kegembiraan. Sambil memegang slip giok itu erat-erat, dia mondar-mandir di halaman dengan penuh harap, merapikan pakaiannya dari waktu ke waktu, dan menampilkan citra dan sikapnya semaksimal mungkin. Dia lebih dari 100 kali lebih serius daripada wawancara di kehidupan sebelumnya. Di luar aula utama, King Yin Xianyun menyimpan slip giok itu, dan matanya yang jernih menyapu semua tetua yang menunggu di halaman. Dia menarik napas dalam-dalam dan berjalan ke pintu aula utama untuk memberi penghormatan. Tuan, tetua Xiong, Xianyun ada di sini untuk memberi penghormatan. Bab 1134 Rahasia Tertinggi. Suara lembut terdengar dari aula. Masuklah. King Yin Xianyun masuk setelah mendengar suara itu, menarik perhatian para tetua di sekitarnya. Dia sudah menjadi harapan masa depan Paviliun Dewa Bulan, memikul banyak kehormatan dan harapan, dan statusnya tentu saja sangat tinggi. Pada saat ini, semua orang menganggap remeh bahwa dia bisa memasuki aula. Meski begitu, bisa bersama tetua Xiong dan putranya di aula, suatu kehormatan seperti itu, masih membuat banyak tetua tampak iri dan rindu. Ketika King Yin Xianyun melangkah masuk ke aula, dia melihat bahwa guru dan tetua Xiong dan putranya sedang berbicara di meja teh di satu sisi. King Yin Xianyun tidak berani mengganggu mereka, dan berdiri diam di satu sisi menunggu untuk mendengarkan, bersiap untuk mengambil kesempatan untuk merekomendasikan Yi Feng nanti. Kepala Paviliun Dewa Bulan bertukar beberapa kata sapa, dan kata-katanya cukup ramah. Setelah mengobrol sebentar, dia bertanya sambil tersenyum. Penatua Xiong, setelah terakhir kali Anda mengirim pesan, Anda menunda tanggal kepulangan Anda dalam beberapa hari. Saya kira Anda pasti sangat sibuk akhir-akhir ini. Begitu ini dikatakan, King Yin Xianyun juga menatapnya dengan rasa ingin tahu. Xiong Fan dan putranya menghela nafas dengan emosi. Hei, terima kasih atas perhatian Anda, saya tidak akan menyembunyikannya, ayah saya dan saya hampir mati di langit berbintang. Astaga, Master Paviliun Dewi Bulan dan King Yin Xianyun membuka mata mereka lebar-lebar, tidak dapat menyembunyikan keterkejutan di mata mereka. Mereka tidak dapat membayangkannya. Ayah dan anak Xiong telah bergabung dengan kekuatan yang mengerikan itu, tetapi mereka hampir kehilangan nyawa mereka. Bahayanya tidak terbayangkan. Tanpa menunggu Master Paviliun Dewi Bulan berbicara dengan ngeri, Xiong Fan membelai janggutnya dan berbicara dengan emosi. Hari itu, ayah saya dan saya memiliki misi penting untuk pergi ke Bintang Suihan. Semuanya berjalan dengan baik. Saya tidak pernah berpikir bahwa kami akan bertemu dengan sekelompok orang yang ingin membunuh kami dan merampok kami. Misi apa yang harus diselesaikan di Bintang Suihan? Itu memang kekuatan yang luar biasa. Segala macam pertanyaan muncul di benaknya, dan Master Paviliun Dewi Bulan tercengang pada awalnya. Dalam sekejap, pemimpin Tianzong duduk tegak.
Siapa yang begitu berani mengingini harta karun tetua Xiong? Agaknya, orang-orang ini juga sangat kuat, kan? Xiong Fan mengambil alih pembicaraan, matanya menunjukkan dingin. Ya, mereka memang bukan karakter biasa. Lebih dari 10 pengikut semuanya adalah peringkat surgawi kelas 3, dan pemimpinnya bahkan lebih luar biasa dalam kultivasi. Ayah saya dan saya ditangkap secara tidak sengaja, jadi kami harus meminta bantuan dari kapten. Siapa yang tahu bahwa kapten memimpin kerumunan untuk menyelamatkan, tetapi juga dikalahkan oleh orang-orang ini. Mata Master Paviliun Dewa Bulan bergetar. Semua pengikut adalah peringkat surgawi kelas 3. Bahkan kaptenmu dikalahkan. Tim orang-orang ini memang sangat menakutkan, di luar imajinasi kita. Bagaimana kalian berdua bisa lolos? Master Paviliun Dewa Bulan memang memiliki status yang baik dan cukup bergengsi di Nanli Tianyu. Namun, ketika dia mendengar bahwa orang-orang dengan tingkat kultivasi yang tidak kalah dengannya sebenarnya adalah pengikut orang lain, ketiga pandangannya langsung berubah, dan dia terkejut saat itu juga. Pangkat surgawi tingkat 3 semuanya adalah pengikut, siapa orang di belakang mereka? Penatua Xiong, yang mampu mundur sepenuhnya, sungguh kekuatan yang mengerikan di belakangnya. Meskipun dia tahu bahwa Penatua Xiong telah lama melampaui tingkat alam surgawi, dia tidak menyangka bahwa ayah dan anak ini benar-benar telah berhubungan dengan keberadaan seperti itu. Kesenjangan di antara mereka tampaknya semakin membesar. Melihat Master Paviliun dengan wajah terkejut, Xiong Zong juga mengangguk dengan sungguh-sungguh dan terus menceritakan kisahnya. Hari itu sangat berbahaya. Sejujurnya, saya sedikit panik ketika melihat kapten gagal, tetapi saya tidak pernah goyah dalam keyakinan saya. Kemudian, Tuan Bai datang untuk menyelamatkan secara langsung, dan membunuh 10 pangkat surgawi yang hebat hanya dengan satu pukulan, dan kemudian bertarung dengan putranya yang misterius sejauh ribuan mil, dan langit dan bumi berubah warna kemanapun angin tinju itu pergi. Kekuatan satu pukulan sudah cukup untuk meratakan Tianzong. Setelah pertempuran yang mengejutkan, gletser bintang Suihan runtuh, dan lapisan es retak seperti lembah yang dalam. Kami baru saja diselamatkan oleh Tuan Bai dan beruntung bisa selamat. Memikirkannya hari ini, aku masih sangat takut. Klik. Master Paviliun Dewa Bulan merasa gelisah saat mendengarnya. Meskipun dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia bisa membayangkan adegan pertempuran yang sangat mengerikan hanya dengan mendengar cerita ini. Pasti tingkat kultivasi yang mengerikan untuk menghancurkan Sekte Tianzong dengan satu pukulan. Di depan orang ini, dia seperti semut. Master Paviliun Dewa Bulan mendesah tanpa sadar, dan matanya penuh dengan kekaguman. Ada master seperti itu di dunia. Tuan Bai ini, kultivasinya pasti di atas tingkat kelima dari peringkat surgawi. Aku ingin tahu apakah Tuan ini dapat dianggap sebagai tokoh terkemuka di sekte Anda. Di samping, King Yin Xianyun juga mendengar matanya yang indah bergetar, dan memperhatikan dengan gugup. Master Paviliun dan orang suci, yang dulunya tinggi dan perkasa, sekarang menunjukkan ketakutan di mata mereka, seperti kultivator biasa, hampir tidak mempertahankan ekspresi tenang, yang sangat langka. Melihat ekspresi halus itu, mata Xiong Fan penuh dengan kekaguman. Setelah mendengar segala macam hal menakjubkan, mereka berdua masih bisa tampil seperti ini, yang memang luar biasa. Masa depan Paviliun Dewa Bulan juga akan memiliki prospek yang bagus. Sayang sekali visi mereka masih terlalu rendah. Ini adalah celah yang diciptakan oleh tingkat situasi. Dengan visi mereka, sulit untuk membayangkan kekuatan sebenarnya dari Pulau Bayangan. Xiong Fan tidak bermaksud meremehkannya, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dia tersenyum dan membelai janggutnya sebelum berbicara. Master Paviliun, Anda masih meremehkan kekuatan di belakang kami. Visi Anda rendah. Master Paviliun Dewi Bulan tercengang oleh kata-kata ini, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Ini, King Yin Xianyun juga tercengang, matanya yang indah terbuka lebar. Sungguh keberadaan yang mengerikan berada di atas peringkat kelima dari peringkat surgawi. Bahkan jika Anda melihat seluruh lansing, itu juga merupakan kekuatan tempur teratas. Untuk master seperti itu, masternya hanya menebak bahwa dia adalah tokoh terkemuka, bukan pemimpin sekte. Ini sudah sangat berani, hampir memperlakukan kekuatan misterius itu setara dengan seluruh lansing. Meski begitu, dia masih dikatakan memiliki penglihatan yang rendah. Mungkinkah keberadaan seperti itu tidak dianggap sebagai tokoh terkemuka? Jika itu benar, seberapa mengerikankah sekte misterius itu? Itu hanya tebakan bawah. King Yin Xianyun sangat terkejut hingga dia mengepalkan jari-jari gioknya di lengan bajunya, dan napasnya menjadi hati-hati. Master Paviliun Dewa Bulan yang duduk, yang memiliki lebih banyak pengalaman dan visi, memiliki tebakan yang lebih berani. Tiba-tiba, wajahnya berubah drastis, dan tubuhnya menegang di kursi besar. Mungkinkah? Begitu dia membuka mulutnya, Xiong Fan tertawa dan membelai janggutnya. Hahaha. Di samping, Xiong Zong merendahkan suaranya dan tersenyum. Ya, Tuan Bai ini memang sangat kuat. Namun, dia bukan pemimpin sejati di sekte kita. Setidaknya ada lusinan orang seperti itu di sekte kita. Desis. Master Paviliun Dewa Bulan terkejut dan menarik napas dalam-dalam. Puluhan orang mendekati 100. Ada lusinan orang yang berada di atas level kelima dari peringkat surgawi.
Sungguh konsep yang mengerikan. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dalam kognisinya, Lansing mungkin tidak memiliki begitu banyak master top. Kekuatan tempur tingkat tinggi dari sekte yang menakutkan ini tidak kalah dengan seluruh Lansing. Kebenaran seperti itu sungguh mengerikan. Master Paviliun Dewa Bulan, dengan mata terbuka lebar, sudah terkejut dan tatapannya lurus. Ekspresi tidak percaya terus mengalir dari wajahnya. Dia tidak bisa lagi menahan ekspresinya, dan dia tidak lagi misterius seperti sebelumnya. Bagaimana ini mungkin? Dalam sebuah sekte, ada begitu banyak master. Bahkan jika ada warisan puluhan ribu tahun, mustahil untuk mengumpulkan begitu banyak jenius dan memiliki fondasi yang mengerikan. Banyak keraguan dan kecurigaan melonjak di wajahnya, dan tiga pandangan Master Paviliun Dewa Bulan hampir terbalik. King Yin Xianyun bahkan lebih ketakutan, dan wajahnya menjadi pucat. Melihat ekspresi kedua orang itu, sulit untuk mempercayai fakta yang mengerikan itu. Ayah dan anak itu juga menunjukkan emosi di mata mereka, dan tidak banyak menjelaskan untuk saat ini. Mereka tahu betul bahwa tidak seorang pun dapat menerima kebenaran yang mengerikan ini untuk sementara waktu. Ketika mantra itu diucapkan, aula itu diselimuti kurungan. Xiong Fan hanya berbicara dengan suara yang dalam, dengan wajah serius. Karena sudah sampai pada titik ini, aku akan mengungkapkan sedikit rahasia lagi, dan kau tidak boleh menyebarkannya. Rahasia. Master Paviliun Dewi Bulan sangat ketakutan hingga tenggorokannya bergerak. Dia merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya di sekujur tubuhnya. Dia tanpa sadar bergerak mendekat dan mengangguk dengan gugup. Baiklah. King Yin Xianyun juga menahan napas dan memperhatikan dengan gugup. Melihat keduanya sangat berhati-hati, Xiong Fan berbicara dengan pelan. Sejujurnya, alasan mengapa sekte kita bisa memiliki begitu banyak master adalah karena keberadaan Tuan Master. Tuan Master memiliki banyak cara hebat dan telah mencapai tingkat tertinggi. Tuan Bai dan semua master lainnya adalah muridnya. Semua master hebat dengan bakat luar biasa hanyalah pelayannya yang setia. Seseorang pernah mendengar seorang master mendesah, apa yang telah kupelajari dalam hidupku hanyalah sebagian kecil dari apa yang telah dipelajari guru. Aku sangat malu. Di hadapan keberadaan Tuan Master, tidak ada seorang pun di sekte yang berani bersikap sombong. Orang-orang sepertiku hanyalah semut, dan jumlahnya banyak. Dapat mengikuti Tuan Master dalam kehidupan ini adalah kesempatan yang tidak berani diharapkan oleh dunia. Merupakan kebanggaan bagi kami untuk mendapat kehormatan menyaksikan wajah dan citranya hari itu, dan kesempatan ini juga dapat diberikan kepada Paviliun Dewa Bulan. Wow, begitu suara itu jatuh, Master Paviliun Dewa Bulan berdiri dengan kaget. Di aula yang tiba-tiba sunyi, tekanan yang hampir menyesakkan langsung menyebar. Tidak ada suara sama sekali, tetapi itu membuat Master Tianzong gemetar. Bab 1135 Astaga. Terkejut. Benar-benar terkejut. Pikirannya kosong, dan pandangan dunianya hancur total. Naik ke tingkat tertinggi, dengan cara-cara hebat yang tak terhitung jumlahnya. Mencakup langit dan bumi. Kesempatan yang tidak berani kuharapkan. Segala macam kata bagaikan ombak yang mengamuk, terus-menerus melonjak di dalam hatinya. Sosok yang tinggi dan agung yang menghadap ke orang-orang biasa samar-samar tergambar di benaknya. Dengan jentikan tangannya, itu sudah cukup untuk mengubah warna dunia. Dengan mata yang menunduk, dia bisa membuat semua makhluk hidup menderita. Pria besar legendaris ini benar-benar ada di dunia. Mendengar kebenarannya, Master Paviliun Dewa Bulan benar-benar terkejut dengan nama Tuan, dan sangat terkejut hingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. King Yin Xianyun sangat terkejut hingga seluruh tubuhnya dingin, seolah-olah dia mendengar nama dewa. Sampai akhir, Master Paviliun Dewa Bulan berpikir bahwa kesempatan itu akan segera datang, dan darahnya terus-menerus bersemangat. Hanya ketika kegembiraan meluap dari wajahnya, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan rasa kagumnya dan lebih dari sekadar rendah hati. Ketika dia berbicara lagi, suaranya bergetar. Tuan ini, benar-benar keberadaan yang tak terbayangkan, para junior bahkan tidak berani memikirkannya. Merupakan kehormatan dan kesempatan besar bagi kami di Paviliun Dewa Bulan untuk memiliki kesempatan mengikuti keberadaan seperti itu. Terima kasih, Tetua Xiong. Mendengar omong kosong yang bersemangat dari Master Paviliun, Xiong Fan melambaikan tangannya sedikit. Master Paviliun, Anda tidak perlu takut. Pulau kami memiliki kelebihan dan kekurangan yang jelas. Jika Anda memiliki kesempatan untuk masuk, Anda akan memiliki masa depan yang cerah. Anda hanya perlu melakukan tugas Anda. Tentu saja, ini adalah berkah yang besar bagi kami, tetapi masalah ini tidak penting bagi pulau ini, dan tidak ada bobot untuk jatuh ke telinga Tuan ini. Kami akan selalu mengingat kebaikan yang besar dan memanfaatkan kesempatan ini. Setelah banyak liku-liku, visi dan pola Xiong Fan telah banyak berubah. Beberapa kata nasihat membuat Master Paviliun setuju lagi dan lagi. Mendengar nama pria itu, matanya penuh dengan kekaguman dan kerinduan. Penatua Xiong, Anda benar. Jika kami memiliki kesempatan untuk melayani Anda, kami akan mati untuk Anda. Kami harus mengingat kebaikan besar ini selama sisa hidup kami. Jika aku bisa melihat wajah asli Anda dalam hidup ini, aku akan mati tanpa penyesalan. King Yin Xianyun juga tersadar dan bergema, penuh kekaguman.
Jika aku cukup beruntung untuk melihat gaya Anda, aku tidak akan pernah melupakannya. Beberapa perasaan yang familiar muncul di benaknya, dan ayah dan anak dari keluarga Xiong juga menunjukkan perasaan yang sama. Melihat bahwa kesadaran kedua orang itu meningkat begitu cepat, mereka bahkan lebih mengagumi. Guru, dengan kultivasi dan visi Anda, jika Anda tertarik untuk memasuki pulau itu, Anda seharusnya memiliki peluang besar, dan hal yang sama berlaku untuk gadis suci. Mendengar ini, Master Paviliun Dewi Bulan terkejut. Kita semua memiliki peluang besar. Setelah mendengar kebenarannya, dia telah bersemangat untuk waktu yang lama, dan sulit untuk menahan keterkejutannya ketika dia mendengar kata-kata Xiong Fan. Xiong Fan tersenyum dan mengangguk. Tentu saja, ujian ini tidak terlalu sulit bagi kalian berdua. Tetua lain juga punya kesempatan. Aku hanya tidak tahu berapa banyak orang yang benar-benar bisa melewatinya. Tetua lain punya kesempatan, yang sungguh mengejutkan. Terkejut, King Yin Xianyun juga membungkuk pada saat yang tepat. Tetua Xiong, maafkan aku karena begitu berani, ada tetua Yi baru yang baru saja bergabung, kultivasinya tidak buruk, aku ingin tahu apakah dia juga bisa mencobanya. Kata ini membangunkan si pemimpi. Master Paviliun Dewa Bulan juga menggema. Ya. Tetua Yi itu punya kultivasi yang kuat dan telah memberikan kontribusi besar bagi Paviliun Dewa Bulan kita. Jika dia mencobanya, dia pasti akan sangat membantu Paviliun Dewa Bulan di masa depan. Mendengar pujian yang terus-menerus, Xiong Fan mengerutkan kening dengan hati-hati. Tetua Yi yang baru, bagaimana karakternya? Dia baru saja bergabung dengan Paviliun Dewa Bulan kita. Bisakah dia benar-benar dipercaya? Ini adalah kesempatan besar, dan itu tidak boleh diberikan kepada orang luar. King Yin Xianyun buru-buru menjelaskan. Penatua Yi berbakat dan berpengetahuan luas, dan juga telah memberikan kontribusi yang besar. Saya jamin bahwa karakter Penatua Yi benar-benar sempurna. Master Paviliun adalah orang yang cerdik, dan tidak perlu menyebutkan lapisan gula pada kue. Di masa depan, dia juga dapat memenangkan hati Yi Feng. Mengandalkan master ini, dia secara alami mendukung dan berbicara. Selain itu, Yi Feng telah memberikan kontribusi besar bagi Paviliun Dewa Bulannya. Itu benar. Menurut pendapat saya, Penatua Yi adalah kandidat terbaik di antara semua penatua. Jika dia berpartisipasi dalam ujian, dia pasti akan lulus. Di masa depan, Penatua Xiong juga akan bangga padamu. Kultivasinya akan sangat meningkat, dan dia juga dapat memberikan kontribusi besar bagi Paviliun Dewa Bulanku. Membunuh dua burung dengan satu batu adalah hal yang baik, mengapa tidak melakukannya? Melihat bahwa kedua orang itu memujinya dengan tinggi, Xiong Fan dan putranya juga tampak penuh harap. Oke, kalau begitu, bawa orang ini ke sini dulu, biarkan aku menemuinya, baru putuskan apakah akan memberinya kesempatan ini. Bukannya aku terlalu berhati-hati, masalah ini benar-benar sangat penting dan tidak bisa dianggap enteng. Keduanya mengangguk ketika mendengarnya. Seharusnya begitu. Bisa memasuki kekuatan semacam itu adalah kesempatan yang bahkan tidak berani diimpikan oleh banyak orang, dan masuk akal jika sudah diinterogasi beberapa kali. Tetua Xiong bisa memberinya kesempatan, yang sudah merupakan kehormatan besar. Terima kasih, Tetua Xiong, aku akan pergi dan meminta Tetua Yi untuk datang. King Yin Xianyun mengucapkan terima kasih dengan terkejut dan bergegas keluar. Dalam beberapa tarikan napas, Yi Feng, yang telah berpakaian rapi sejak pagi, datang dengan jubah tetua baru. Dia bersih dan tampak sangat teliti, yang sangat hikmat. Sikap serius dari pengejar mimpi itu terungkap sepenuhnya, dan satu tatapan saja sudah cukup untuk meninggalkan kesan yang sangat baik pada siapapun. Mengikuti King Yin Xianyun ke aula, Yi Feng menarik gelombang mata iri lainnya, dan hatinya menjadi lebih bersemangat. Dia melangkah maju dengan gugup. Dia hanya mendengar suara tawa dan celoteh yang datang dari aula, penuh dengan aura pria bertubuh besar. Dia melihat ke arah suara itu dengan gugup. Master Paviliun menemani mereka berdua minum teh di satu sisi. Meskipun dia hanya melihat punggungnya dari kejauhan, sikapnya yang tenang membuat Yi Feng lebih penuh harap dan gugup. Dia berada sekitar 10 kaki jauhnya. King Yin Xianyun membungkuk dengan hormat. Master, Penatua Xiong, Penatua Yi ada di sini. Yi Feng berdiri dengan tenang, tidak rendah hati atau sombong, menunggu Penatua Xiong yang legendaris untuk mengujinya. Mendengar suara itu, Master Paviliun Dewi Bulan menoleh ke belakang dengan ekspresi normal. Melihat pakaian Yi Feng yang hikmat, dia perlahan membelai janggutnya dan mengangguk, dengan senyum puas di matanya. Xiong Fan dan Xiong Zong mengangguk, menghabiskan teh di mulut mereka, lalu melihat ke belakang perlahan. Tetapi ketika mereka menoleh dan melirik pemuda yang berdiri di depan mereka, semakin mereka melihat, semakin dia tampak akrab. Tiba-tiba, ayah dan anak itu bergidik hebat, dan teh itu menyembur jauh. Puff! Hampir bersamaan, mereka berdua terus-menerus gemetar tak terkendali, seolah-olah mereka tiba-tiba tidak bisa bernapas, dan mata mereka sedikit pusing. Xiong Fan merasa lemah di sekujur tubuh dan kepalanya pusing, dan dia dengan cepat mencubit filtrumnya sendiri. Dia melihat ke belakang dengan gugup dan menatap putranya dengan suara gemetar. Nak, apakah aku melihat sesuatu? Xiong Zong sudah pucat dan bibirnya gemetar.
Seharusnya benar. Mendengarkan kata-kata yang sulit itu, Xiong Fan merasakan jantungnya tertahan di tenggorokannya, dan dunia berputar dalam sekejap. Bang! Dengan suara teredam, tetua Xiong, yang belum berdiri, jatuh di kursi. Tubuhnya yang berlumpur belum meluncur turun. Xiong Zong di sampingnya juga menjadi pucat, matanya berputar ke belakang, dan dia jatuh pada saat yang sama. Pertemuan tatap muka. Pria besar legendaris itu pingsan dan jatuh, dan Yi Feng tampak bingung. Melihat ke belakang dengan tenang. Master Pavilion dan King Yin Xianyun juga memiliki wajah kusam dan membeku di tempat untuk sementara waktu.